Om Swastiastu, mohon izin Bapak dosen pengempu kuliah IPA masa depan, Dr. Inyoman Tike MSI, izinkan pada kesempatan ini Tiang memaparkan tentang biosensor elektrokimia, yaitu pada jurnal yang berjudul Kemajuan terbaru dalam biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Nah, adapun nanti di video ini akan dibahas yang pertama itu tentang aspek permasalahannya, yang kedua adalah teori-teori yang digunakan, yang ketiga adalah metode yang digunakan, yang keempat adalah hasil pembahasan, dan yang kelima adalah temuan ataupun kesimpulan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, yang langsung di aspek permasalahan. Nah, baru-baru ini biosensor elektrokimia yang mampu mendeteksi biomarker kanker itu telah menarik banyak perhatian. Nah, biomarker kanker diproduksi dan disekresikan pada tingkat yang lebih tinggi dari sel dan jaringan kanker. Nah, banyak protein diidentifikasi sebagai biomarker kanker, termasuk antigen khusus prostat, antigen karsinoembrionik, dan alfa fetoprotein. Nah, berbagai teknik pun telah dilakukan, nah seperti radioimmunoassay, spektroskopi fluoresensi, spektroskopi massa, dan kromatografi. Nah, dan semuanya itu untuk tujuannya adalah untuk mendeteksi biomarker kanker. Nah, meskipun teknik ini memberikan deteksi biomarker yang sangat sensitif dalam cairan biologis, nah pengukuran terkadang membosankan dan seringkali mahal. Oleh karena itu, biosensor elektrokimia dipelajari secara intensif untuk mengembangkan protokol sederhana dan murah untuk deteksi biomarker. Masalah dalam mendeteksi biomarker kanker adalah bahwa konsentrasi biomarker kanker dalam cairan biologis sangat rendah. Konsentrasi biomarker kanker seperti PSI, AI, dan AFP biasanya beberapa nanogram per mililiter. Nah, akibatnya biosensor yang sangat sensitif diperlukan untuk mendeteksi biomarker kanker dengan tepat. Nah, biosensor yang dimaksud yaitu dengan menggunakan nanomaterial berupa logam dan karbon sebagai komponen biosensor untuk meningkatkan sensitivitas biosensor elektrokimia. Nah, adapun teori-teori yang digunakan. Nah, yang pertama adalah biosensor elektrokimia. Nah, di mana biosensor ini merupakan perangkat analitik yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan biomolekul seperti enzim, antibodi, dan DNA. Nah, sensor ini digunakan dalam analisis biomedis, pemantauan lingkungan, dan pengendalian proses dalam industri manufaktur makanan. Nah, biosensor elektrokimia dapat digunakan untuk menentukan molekul target dalam larutan sampel tanpa pengolahan awal sampel. Nah, karena pengikatan atau interaksi spesifik antara biomaterial dan molekul target. Nah, berikutnya adalah biosensor glukosa. Nah, biosensor glukosa ini adalah biosensor enzim prototip yang dibangun dengan melumpuhkan oksidasi glukosa pada permukaan elektroda, logam, atau karbon. Nah, biosensor glukosa mengandalkan reaksi oksidasi glukosa yang dikatalis dalam larutan sampel. Nah, seperti darah yang digunakan untuk menghasilkan gluconolakton dan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini yang dihasilkan dioksidasi lagi pada elektroda untuk menghasilkan arus listrik sebagai sinyal keluaran sensor. Nah, dengan demikian, biosensor glukosa ini saat ini banyak sekali digunakan untuk menentukan kadar glukosa darah dalam pengobatan pasien diabetes. Nah, berikutnya nanomaterial.
Nah, nanomaterial ini digunakan dalam biosensor elektrokimia sebagai pemodifikasi permukaan elektroda dan sebagai label pesinyalan. Nah, perhatikan gambar berikut ini yang ada di layar. Nah, ada dua gambar di situ. Nah, di mana gambar A itu maksudnya adalah permukaan elektroda itu sering dimodifikasi dengan logam dan karbon nanomaterial untuk meningkatkan luas permukaan efektif elektroda dan untuk mempercepat transfer elektron melintasi permukaan elektroda untuk memperkuat sinyal keluaran. Nah, seperti itu maksud gambaran dari gambar yang A. Selain itu, sejumlah besar protein dapat diimobilisasi pada elektroda yang dimodifikasi material nano karena luas permukaan elektroda yang tinggi. Nah, seperti gambar yang ke B ya. Nah, atau bahan nano yang dikonjugasi dengan pesinyalan molekul seperti enzim dan senyawa aktif redox. Nah, itu sering digunakan sebagai label untuk meningkatkan sinyal keluaran. Nah, seperti itu. Nah, dalam kedua kasus ini, baik itu gambar A dan gambar B, rasio luas permukaannya yang tinggi dari bahan nano dieksploitasi. Nah, biosensor elektrokimia berbasis material nano itu dapat dioperasikan melalui metode deteksi yang berbeda. Nah, seperti voltametri, amperometri, dan impedometri. Nah, tergantung jenis analit dan material nano yang digunakan. Nah, enzim dan senyawa aktif redox itu sering tidak dapat bergerak pada permukaan elektroda. Nah, untuk membuat sensor amperometrik dan voltametrik. Nah, sedangkan ion redox seperti ion ferricyanida atau ferrocyanida itu dilarutkan dalam larutan sampel untuk merekam sinyal keluaran dari sensor impedometri. Berikutnya metode yang digunakan. Nah, untuk metode yang digunakan, ada beberapa metode yang digunakan dalam mendeteksi biomarker kanker. Yaitu yang pertama adalah biosensor berbasis nanopartikel logam. Nah, biosensor ini menggunakan nanopartikel emas atau aurum nanopartikel yang disingkat dengan AuNPS karena nanopartikel emas menunjukkan konduktivitas tinggi, afinitas tinggi, dan kompatibilitas untuk biomolekul sehingga paling banyak digunakan untuk membangun biosensor elektrokimia. Nah, aurum nanopartikel atau nanopartikel emas, nah ini dapat dibuat dengan mereduksi aurum yang dari awalnya bilang oksidasinya 3 itu akan diubah menjadi aurum dengan bilang oksidasinya 0. Nah, dengan agen pereduksi seperti seperti natrium borohidrida dalam larutan. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, di mana gambar ini merupakan persiapan antigen karsinoembrionik imunosensor dengan argentum nanopartikel atau partikel nanoperak atau argentum itu adalah perak yang dimodifikasi dengan antibodi sekunder dan oksidasi glukosa sebagai label sinyal. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah biosensor berbasis tabung nanokarbon. Nah, karbon nanotube atau CNTS atau tabung nanokarbon adalah molekul karbon dengan struktur berbentuk silinder yang memiliki dinding yang dibentuk oleh lembar-lembar tebal karbon spibridisasi. Seperti itu. Nah, diameter CNTS biasanya dari 0,5 sampai 50 nanometer dan panjangnya biasanya beberapa mikrometer. Nah, CNTS ini dikategorikan sebagai tabung nanokarbon dinding tunggal atau disingkat dengan SWCNTS atau single wall carbon nanotube dan tabung nanokarbon dinding banyak atau MWCNTS atau multi-walled carbon nanotube. Nah, berkat kekuatan mekanisme dan konduktivitas elektro dan thermal yang tinggi, CNTS banyak digunakan dalam
membangun perangkat nano termasuk biosensor. Nah, perhatikan gambar di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada gambar A dan yang ke B. Nah, gambar A itu menunjukkan suatu persiapan tabung nanokarbon dinding banyak yang dimodifikasi dengan wadah Horseradis peroksidase dan kon A. Nah, sementara di kondisi B, gambar yang B, itu menunjukkan tentang protokol untuk menentukan ekspresi glikom pada sel kanker. Nah, berikutnya adalah biosensor berbasis grafin. Mohon maaf. Nah, grafin adalah lembar 2 dimensi satu atom tebal yang terdiri dari atom-atom karbon yang saling terikat dan saling terikat ya. Nah, kemudian jadi grafin ini adalah komponen struktural CNTS yang prosesnya berupa lembaran grafin yang digulung menjadi silinder dengan diameter yang berukuran panjang dan luas. Nah, grafin ini menunjukkan kekuatan mekanis yang sangat baik dan konduktivitas listrik tinggi. Nah, mirip dengan CNTS. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Nah, di situ ada gambar A dan yang ke B. Nah, gambar A ini menunjukkan suatu persiapan pengurangan grafin oksidasi atau RGO itu dimodifikasi dengan tionin atau TH dan prusian biru. Nah, sementara gambar B ini menunjukkan kondisi di mana sensor karsinoembrionik antigen dan alpha fetoprotein berdasarkan elektroda yang dimodifikasi. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan pada jurnal ini yang pertama adalah biosensor berbasis nanopartikel logam. Nah, elektroda dari aurum nanopartikel adalah cara sederhana untuk mempersiapkan elektroda yang dimodif. Biasanya aurum nanopartikel itu disimpan pada permukaan karbon kaca atau GC, glass carbon, dengan menerapkan potensi konstan pada minus 0,4 volt di versus argentum, di mana argentum klorida dalam kurung di sini adalah 3 molar kalsium klorida di 5 milimolar asam kloroaurat. Nah, di sini adalah asam kloroaurat. Ya, nah solusi dalam 0,1 molar kalium nitrat. Nah, elektroda karbon kaca yang dimodifikasi aurum nanopartikel selanjutnya dimodifikasi dengan protein A dan antibodi AFP untuk mempersiapkan imunosensor untuk AFP. Nah, suatu penanda biologis untuk kanker hati. Nah, sebuah scientific immunoassay menggunakan anti-AFP bergabung dengan Horseradis peroksidasi HRP dapat mendeteksi AFP dalam serum dalam kisaran 5-80 nanogram per mililiter. Nah, protokol serupa menyediakan sensor AFP yang sangat peka yang menunjukkan adanya respon terhadap AFP dalam kisaran 0,005 sampai 0,2 nanogram per mililiter. Nah, dalam penelitian ini, penghambat sistem kekebalan metrik untuk respon faktor pertumbuhan epidermal dipelajari dengan menggunakan elektroda aurum yang dimodifikasi secara ilegal. EGFR atau epidermal growth factor receptor adalah protein yang dinyatakan secara berlebihan dalam
tumor epitelial. Nah, termasuk payudara, lambung, usus berwarna, kemudian renal, pankreas, dan kanker ovarium. Nah, aurum nanopartikel ini disimpan di permukaan sebuah aurum elektroda dengan memindai potensi elektroda dari minus 0,2 sampai 1,2 V. Nah, untuk 20 siklus di 6 milimolar asam kloraurat. Nah, solusi dalam 0,1 molar kalium nitrat. Nah, sensor IGFR disiapkan dengan memodifikasi elektroda non dimodifikasi dengan protein G dan antibodi anti-IGFR. Nah, jangkauan dinamis respons sensor ini akan menghambat terhadap IGFR dalam IGF dari 1 pikogram per mililiter sampai 1 mikrogram per mililiter. Nah, berikutnya pada biosensor berbasis tabung nanokarbon, modifikasi CNTS itu memberikan keuntungan dalam peningkatan permukaan yang luas dengan konduktivitas tinggi serta memungkinkan perubahan kimia pada permukaan. Nah, akibatnya elektroda modifikasi CNTS ini telah banyak digunakan untuk membangun biosensor performa tinggi untuk biomarker kanker. Nah, elektroda SWCNT, nah ini sudah dicetak layar digunakan untuk membangun sistem kekebalan berlabel untuk human chorionic gonadotropin HCG dengan modifikasi permukaan elektroda dengan antibodi anti-HCG. Nah, HCG ini adalah penanda diagnostik untuk kehamilan serta untuk kanker ovarium dan kanker jantung. Nah, respons sensor jantung pada konsentrasi HCG dalam kisaran konsentrasi dari 0,01 sampai 100 nanogram per mililiter. Nah, dalam penelitian lain, elektroda karbon yang biasanya dicetak dengan layar dimodifikasi dengan MV-CNTS untuk mempersiapkan sensor aptamer untuk penanda kanker payudara musin. Seperti itu hasil pembahasan di biosensor berbasis tabung nanokarbon. Nah, berikutnya hasil pembahasan di biosensor berbasis grafin. Nah, mikrofluida imunosensor yang berbasis kertas untuk biomarker kanker ini dikembangkan dengan menggunakan grafin oksida. Nah, peralatan elektrokimia mikrofluida dibuat pada kertas selulosa oleh fotolitografi yang di dalamnya terdapat 8 elektroda yang bekerja dan referensi serta elektroda kontrakan dicetak dengan tinta karbon. Nah, elektroda yang bekerja dimodifikasi dengan penyerapan dan diikuti dengan pengurangan elektrokimia untuk RGO sehingga memungkinkan modifikasi lebih lanjut dengan antibodi. Nah, terdapat 4 jenis antibodi yaitu untuk AFP, CAI, CI125 dan CI153 yang tidak berdaya pada elektroda yang sedang bekerja. Nah, selanjutnya temuan dan kesimpulan. Nah, nanopartikel logam dan nanomaterial karbon telah digunakan untuk menyiapkan biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker. Nah, nanomaterial yang digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda untuk meningkatkan luas permukaan yang efektif dari elektroda dan untuk mempercepat transfer elektron melintasi antarmuka elektroda atau larutan yang meningkatkan sinyal keluaran biosensor. Nah, selanjutnya, sinyal elektrokimia dari biosensor dapat ditingkatkan dengan menggunakan label pesinyalan yang terdiri dari bahan nano dan antibodi sekunder. Nah, dalam kedua kasus, rasio luas permukaan yang tinggi dan modifikasi permukaan yang mudah dari material nano dieksploitasi
Dan dengan demikian, berbagai biosensor telah dikembangkan dengan menggunakan nanomaterial yang digabungkan dengan antibodi yang spesifik untuk biomarker kanker. Nah, biosensor berbasis material nano berguna untuk mendeteksi biomarker kanker dalam rentang konsentrasi yang sangat rendah, termasuk pikogram per mililiter. Nah, mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, Bapak. Mohon maaf jika dalam pemaparan di video kali ini Tiang banyak melakukan kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Nah, di akhir kata, Tiang ucapkan terima kasih dan Tiang tutup dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.